Geming Saitun Mahakeren. Cici mau tanya dari gereja, apa kabar hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Betul, Cicili. Betul. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena kita diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama bersyukur lewat ibadah anak sekolah minggu. Cici undang kita semua bangkit berdiri. Yang baru bangun, yang masih malas-malas, ayo semua bangkit berdiri. Kita akan pujian sama-sama lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Pakai gerakan ya. Dengan semangat-semangat kita pujian. Aku anak sekolah minggu, gereja mesin dicilih pinasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja mesin dicilih pinasa, selalu penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehatkan tubuh yang gembira. Aku anak sekolah minggu geming. Satu kali lagi lebih semangat. Anak sekolah minggu, gereja mesin dicilih pinasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja mesin dicilih pinasa, selalu penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehatkan tubuh yang gembira. Aku anak sekolah minggu geming. Masih tetap berdiri. Nah, anak-anak yang di rumah, ini sama-sama lagu Halo halo, hello hello, hola hola. Anak-anak ikut gerakan Cici ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Sekali lagi, halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Pasangan semua, tutup mata, kita akan buka ibadah dengan doa. Anak-anak yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam ibadah anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat, bermain musik bersama.
duduk yang manis, tidak jalan-jalan lagi, tidak bercerita. Saatnya kita akan persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Fable Lumanau STH MPC. Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kemurahan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak sekolah minggu Gemim Saitun Mahakeret untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan mengurapi kami semua di dalam kami memahami maksud Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami akan belajar dari keteladanan seorang Samuel. Kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita buka dari Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita sekaligus merenungkan firman Tuhan, kita bisa menonton dulu video berikut ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya.
Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, Hana Gemim Saitun Mahakeret. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Damai di hati. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat sejahtera, ada baik-baik, ada sehat-sehat, dan selalu diberkati. Luar biasa dan dahsyat. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda yang bernama Samuel. Samuel yang sudah kita lihat di video tadi adalah cerita besar seorang nabi di perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan, Samuel ini adalah anak yang luar biasa. Karena apa dikatakan luar biasa? Karena dia hadir ke dalam dunia ini lewat satu pergumulan yang hebat dan dahsyat dari seorang ibu. Ibu Samuel namanya Hana.
dan ayahnya bernama Elkana. Sudah sejak lama ibunya menginginkan untuk kehadiran seorang anak, dan pada suatu waktu dia datang di rumah Tuhan, dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan anak bagi dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doanya dan Tuhan mengaruniakan Samuel bagi keluarga Hana dan Elkana. Dan Samuel pun hadir di dunia ini sebagaimana janji daripada mama dan papa Samuel, bahwa ketika anak ini lahir, mereka akan menyerahkan kepada Tuhan. Maka hal itu mereka lakukan dan wujudkan, membawa Samuel ke kemah suci untuk hidup bersama dengan Nabi Eli. Jadi ini Samuel ini anak yang luar biasa, bukan anak sembarang. Memang dia diminta dari Tuhan, dan Tuhan mendengarkan permintaan daripada orang tua Samuel. Oleh karena itu, arti dari Samuel ini sangat bermakna istimewa, yang berarti Allah mendengar, ya. Jadi dari nama orang so tahu ini Samuel dengar-dengaran. Sekarang pendeta mau tanya, apakah di anak-anak sekolah minggu Gemim Hana ini, di Zaitun ini ada yang nama Samuel? Ada? Dari kolom 1 sampai kolom 11. Nanti kurang mau cari Kang, minta tolong Pak Enci. Yang pendeta tahu ada nama Hana di kolom 7, ya. Nah, Hana itu Samuel mama. Tetapi ini Hana Sendo, ini penatua Venture Sendo anak, wakil ketua jemaat anak, ya. Nah, Samuel ini tinggal bukan sama-sama dengan DP mama dan papa, ya. Tetapi dia tinggal di kemah suci, di tempat peribadatan orang Israel. Dia tinggal bersama-sama dengan Nabi Eli. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Eli itu juga yang dilakukan oleh Samuel. Jadi dia membersihkan tempat-tempat peribadatan, mempersiapkan tempat ibadah. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia sangat cekatan. Dan pada satu malam ketika dia tidur, karena selelah ada manimpang ke rumah ibadah, dia tidur terlelap. Ketika dia tak sono, dia tak tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Dasar anak dengar-dengaran dan taat. Nak rengeng sampai 3 dia langsung lari. Dia pikir yang panggil dia adalah Bapak Eli. Tetapi ternyata Nabi Eli mengatakan, Samuel, kita nak panggil pangana, ya. Kita ada tasono le ini. Lalu Samuel kembali. Dia tidur kembali, dan hal itu terjadi kembali sampai 3 kali. Dia kemudian juga pergi kepada Nabi Eli. Dia pergi dan Nabi Eli kemudian mengatakan, kalau sudah begini berarti suara Tuhan yang memanggil kamu. Nah, kalau Tuhan memanggil kamu, Samuel, jawablah, Tuhan, ini Samuel, berbicaralah kepada hambamu. Jangan ngana lari, tetapi ketika ngana dengar Tuhan dah panggil pangana, maka ngana harus jawab, Tuhan berbicaralah, hambamu akan mendengar. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang Samuel ini mau menggambarkan bagaimana kehidupan seorang anak yang mendengar suara Tuhan, ya. Nah, jadi anak yang mendengar suara Tuhan, dengan kata lain anak yang dengar-dengaran Pak Tuhan. Nah, bagaimana itu anak yang dengar-dengaran Pak Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Samuel. Jadi ketika dipanggil langsung bergerak. Nyanda ada tunda-tunda, oh nanti le, ya. Nanti ya sedikit le, apalagi kalau so bermain game. Nanti le kok mama. Bapak sedikit le. 1/2 jam le. 1
Samuel bukan seperti itu. Yang dilakukan Samuel adalah cepat menjawab ketika dipanggil, cepat bergerak ketika dipanggil. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Seperti yang kita nonton di video. Bagaimana itu Samuel cepat berlari ketika dia mendengar suara yang memanggilnya, dia berlari. Sekalipun itu bukan Nabi Eli yang memanggilnya, dia tetap pergi kepada Nabi Eli dan memberikan pengakuan, apakah Bapa memanggil saya? Cepat dia bergerak, dan pada akhirnya setelah 3 kali Nabi Eli mengatakan, itu suara Tuhan, Ngana harus jawab. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, keteladanan seorang Samuel ini sudah seharusnya menjadi gaya hidup dari anak-anak Kristen, dari anak-anak sekolah minggu Hana Gemim Saitun Mahakeret, ya. Bagaimana anak-anak itu harus hidup dengar-dengaran, mulai dari kecil, belajar dari Samuel kecil, suka mendengar dan taat pada perintah orang tua. Kalau dapat panggil, kalau dapat pengajaran, harus cepat-cepat bergerak, harus cepat-cepat bergegas. Kalau dapat panggil, cepat-cepat datang dan tidak berlama-lama atau tidak melakukan perlawanan. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu Hana itu harus dengar-dengaran, nimbole itu melawan orang tua. Samuel sudah menunjukkan hal itu. Hal yang berikutnya kita belajar dari Samuel, walaupun dia masih kecil, tetapi dia sudah menunjukkan bagaimana kehidupan dia dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan orang itu anak-anak kecil berpikir, aduh, kita kok masih kecil pendeta, enci kita kok masih kecil, belum tahu apa-apa. Tuhan memakai siapa saja. Sedari kecil seperti Samuel, Tuhan pakai sampai di masa tua. Tuhan memakai hambanya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, sekali lagi pendeta mau kasih ingat, karena Tuhan ada kasih telinga, maka torang harus pergunakan, manfaatkan itu dengan sebaik mungkin untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan perintah orang tua, ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dengar-dengaran kepada Bapa. Karena dia dengar-dengaran, dia kemudian menjadi korban untuk keselamatan dunia ini. Oleh karena itu, marilah sebagai anak-anak sekolah minggu, orang selalu hidup dengan takut akan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa Tuhan mau, dan mendengarkan apa perintah orang tua. Numbolek pang malawang. Karena ketika kita melakukan perlawanan, kita tidak akan bisa menjadi berkat. Padahal kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati untuk memberkati. Walaupun masih kecil, Tuhan memakai pak adik-adik sekolah minggu untuk dapat melayani Tuhan selagi kita dipercayakan oleh Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam sehat, tetap pakai masker, cuci tangan bersih-bersih dengan sabun, kong jangan terlalu banyak berkumpul di tempat kerumunan. Itu juga bagian dari ketaatan dan kedengar-dengaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, setelah khotbah ini pendeta mau kasih ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kepada adik-adik sekolah minggu dari 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel.
Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi itu tuh ayat hafalannya, inga-inga. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bersama-sama, yang sudah dibawakan oleh yang kekasih Enci Pendeta Fable Lumanau STH MPC. Nah, tadi Enci Pendeta Fable bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu, Enci? Samuel anak yang taat. Very good, Samuel anak yang taat. Nah, siapa yang di sini mau jadi anak taat? Angkat tangan yang mau jadi anak taat. Good. Cici, siapa yang di sini mau jadi Cici yang taat? Saya dong. Oke, very good, Cici. Nah, adik-adik, Cici, kita menyanyi sama-sama lagu Susahnya Aku Taat ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyi sama-sama Susahnya Aku Taat sambil berdiri. Jadi ajak semua yang di rumah berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Susahnya Aku Taat. Ternyata susah ya jadi anak taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, susahnya diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Silakan duduk. Cici pilih yang mana? Yang taat atau tidak taat? Yang taat. Yang taat. Pilih mana? Yang diatur atau mau diatur? Yang mau diatur. Yang mau diatur. Diatur sama siapa? Diatur oleh Tuhan. Seperti cerita tadi, Samuel anak yang taat. Dia mau jadi anak taat supaya dia mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak juga dan Cici akan menjadi serempak seperti Samuel yang menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada mama, kepada papa, kepada guru di sekolah, kepada Cici, kepada oma opa, dan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi sama-sama lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan damai. Apa yang kau belum maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau belum maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Marilah kita berdoa, menaikkan doa kita semua. Bagaimana tuh cara berdoa? Pendeta mulia dulu, kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus,
Kami berterima kasih atas kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama sebagai anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru encik-encik sekolah minggu Hana Gemim Saitun Mahakeret pada hari Minggu yang kudus ini. Kami telah belajar dari seorang anak muda bernama Samuel, bagaimana keteladanan dia yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ingatkanlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan jemaat, di dalam tugas dan aktivitas kami sebagai siswa dan siswi di sekolah, untuk hidup takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan serta orang tua kami. Tuhan berkati kami semua. Kami bersyukur kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk pelayanan gereja Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bersama kiranya Tuhan memberkati kegiatan pelayanan Komisi Anak Sekolah Minggu Hana Gemim Saitun Mahakeret, mulai dari tingkat jemaat bahkan sampai di tingkat kolom. Tuhan berkatilah semuanya itu, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan guru-guru sekolah minggu, encik sekolah minggu yang setia dalam pelayanan. Biarlah kami selalu diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami hidup dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetapi kami bersuka cita karena Tuhan selalu memberikan semangat, spirit yang kuat bagi kami untuk beribadah bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami terus memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu mengaruniakan kesehatan bagi kami, hikmat surgawi, supaya kami sebagai anak-anak dapat hidup sebagaimana kehendak Tuhan dan dapat menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan berkati juga orang tua kami masing-masing, mama, papa, kakak-kakak kami serta adik-adik kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, juga kehidupan kedua orang tua kami yang dengan susah payah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, dan kami percaya karena kemurahan Tuhan mereka akan memperoleh rezeki yang berkelimpahan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami terus sebagai anak-anak sekolah minggu untuk hidup bersama, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain dalam satu persekutuan yang kudus. Kami juga teringat untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan akan menjamah tubuh mereka yang sakit, dan Tuhan akan mengaruniakan penyembuhan, pemulihan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami yang pada waktu dekat ini akan melanjutkan studi kami ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami telah naik kelas, kami telah lulus dari tingkat TK dan akan melanjutkan ke tingkat sekolah dasar. Dan di tingkat sekolah dasar ada kenaikan kelas. Kami syukuri itu semua Tuhan, dan biarlah kami dapat melanjutkannya karena kemurahan daripadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akan menerima berkat, kita berdiri, kita menyanyi sama-sama lagu Aku Tentara Kecil. Yesus makin mampu.
marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan seluruh anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.